Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita ya pada hari Selasa ini 5 Oktober ya, 2021. Kita akan masuk bab atau pelajaran ke-6 yakni tentang zakat ya. Ataupun poin-poin insyaallah akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian zakat. Zakat ya secara bahasa yaitu berkembang atau bertambah atau tumbuh, suci dan baik. Adapun secara istilah atau syariat ya adalah yaitu kewajiban mengeluarkan harta yang telah ditentukan kadarnya menurut syariat pada harta-harta tertentu. Ini pengertian zakat secara bahasa dan istilah atau syariat. Poin selanjutnya adalah hukum zakat dan kedudukannya. Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yakni rukun Islam yang ketiga, sebagaimana yang disebut dalam hadis Ibnu Umar dalam hadis arba'in yang ketiga. Mungkin anak-anakku semua telah menghafalnya ya, ataupun dalam hadis yang kedua ya, tentang rukun Islam. Zakat merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Dalilnya Al-Baqarah ayat 43. Ya, ini hukum zakat adalah wajib ya, wajib. Orang yang menunaikan zakat ya disebut juga dengan muzakki ya, ini pelaku zakat ya disebut dengan muzakki. Adapun orang yang menerima zakat disebut ya juga dengan mustahiq ya. Jadi pelaku atau penunai zakat disebut muzakki, penerima zakat disebut mustahiq. Jadi jenis zakat atau macam-macam zakat ya, ini yang pertama adalah zakat mal atau zakat harta ya, zakat mal atau zakat harta. Yang kedua adalah zakat fitri ya, insyaallah kita paham ya apa itu zakat fitri ya. Harta-harta yang wajib untuk dizakati ya, apa aja ya. Harta-harta yang wajib untuk dizakati ya. Zakat wajib dikeluarkan pada harta tertentu saja ya, maka selain itu ya, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakat ya. Harta-harta yang wajib dizakati ya, diantaranya adalah yang pertama binatang ternak, yaitu unta ya, sapi, kambing atau yang semisal seperti kerbau ya, atau domba. Ini binatang ternak yang dizakatkan ya. Yang kedua adalah emas, perak dan mata uang. Ini harta yang wajib dizakati diantaranya. Yang ketiga adalah hasil bumi. Ya ini contohnya seperti beras, ya, kurma dan buah-buahan yang lainnya seperti biji-bijian ya. Atau dalam bahasa lainnya adalah makanan pokok ya di suatu negeri. Misalnya kalau di Indonesia ya, kita makanan pokok kita adalah beras, maka yang dijunaikan zakatnya hasil bumi adalah beras. Atau kurma ya, kurma merupakan salah satu makanan pokok di Timur Tengah sana, di contoh seperti Saudi ya, dan sekitarnya. Yang keempat adalah harta perdagangan. Nah, ini ya macam-macam harta-harta yang wajib untuk dizakati. Ya, poin selanjutnya adalah syarat-syarat diwajibkannya zakat.
ada syarat-syaratnya. Yang pertama ya beragama Islam, ini jelas ya. Selain orang Islam maka tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Yang kedua, dia merdeka atau bukan budak. Kenapa? Ya, karena budak itu hartanya yang ia miliki itu adalah milik majikannya, ya, bukan miliknya. Karena budak telah dimiliki oleh seorang tuan atau majikan. Nah, maka hartanya juga demikian. Yang ketiga, mencapai nisab. Nah, apa itu nisab? Nisab adalah kadar atau batas minimal harta yang diwajibkan, ya, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Maka jika sampai kadarnya, dia telah wajib ya, zakat. Jika tidak, maka tidak wajib zakat. Ini namanya nisab. Ya, nisab artinya kadar minimal. Kalau sampai nasabnya maka wajib, kalau tidak sampai maka tidak wajib. Yang keempat, kepemilikan penuh. Ya, maksudnya apa? Harta tersebut mutlak milik sendiri. Ya, tidak sedang bersengketa atau tidak milik bersama. Ya, adapun ya yang tidak dimiliki oleh orang tertentu ya seperti apa, yayasan-yayasan sosial, harta yang dikumpulkan untuk membangun masjid, ya, harta wakaf, misalnya harta sedekah, ya, harta seperti ini tidak ada zakatnya meskipun sudah mencapai kadarnya atau nasabnya, ya. Jadi mutlak milik sendiri. Yang kelima adalah harta yang sudah mencapai jarak waktu 1 tahun. Ya, dalam bahasa lainnya atau bahasa syar'inya adalah haul. Ya, nisab ya kadar, ya, haul adalah batas, ya, telah mencapai 1 tahun. Nah, ini. Ya, kecuali ya hasil bumi. Ya, tidak menunggu haulnya, ya, namun harus dizakati ketika panen. Dan ingat, jika mencapai kadarnya, jika tidak maka tidak dikeluarkan zakatnya. Dan ini hikmah disyariatkannya zakat, ya. Yang pertama, ya, ada 3 poin hikmah bagi para muzaki. Siapa muzaki tadi? Penunai atau pelaku zakat. Yang pertama adalah bentuk ya, syukur atas nikmat harta yang Allah berikan. Yang kedua, ya, membersihkan hati dari sifat kikir. Yang ketiga, mensucikan harta benda. Yang keempat, melindungi dari bencana. Ya, hikmah bagi para muzaki sudah kita sebutkan. Yang selanjutnya adalah bagi para mustahik. Siapa itu mustahik? Mustahik yakni penerima zakat, ya, yang telah kita sebutkan. Yang pertama, meringankan beban mereka. Ya. Jadi dengan adanya zakat, insya Allah beban mereka akan sedikit berkurang ya, memudahkan mereka, ya. Yang kedua, orang yang berhutang bisa terbebaskan dari hutangnya, ya. Karena ia telah memiliki hutang, ya, telah memiliki harta, maka bisa dibayar, ya, hutangnya tersebut. Yang ketiga, orang yang kehabisan bekal bisa melanjutkan perjalanannya. Ya, ini hikmah dari disyaratkan zakat bagi para mustahik, ya, atau bagi para penerima zakat. Adapun hikmah bagi masyarakat luas. Yang pertama, menciptakan ketentraman dan keadilan di masyarakat. Ya, ini jelas, ya. Yang kedua, menguatkan persaudaraan yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, orang yang susah ya, tidak akan berpikir untuk melakukan kejahatan. Nah, ini hikmah dari masyarakat luas. Ya, mungkin lebih dari ini ada hikmah, ya, hikmahnya. Ya, mungkin kita menyampaikan 3 bagian, ya. Mungkin ini dapat saya sampaikan, ya, tugas fikihnya. Tolong dikerjakan, ya, jazakumullahu khairan.
Jangan lupa besok pekan depan kita insyaallah ujian ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.